Kalau dari angkatan gue, kan ada sekitar 57 orang. Nah, yang anak yang masuk lewat SBMPTN, IPS tuh hampir nggak ada. Kayaknya malah nggak ada deh. Yang SBMPTN tuh dari IPA semua kalau setahu gue. Halo, nama gue Diza. Gue dari Hubungan Internasional Universitas Indonesia, of course. Gue dari angkatan 2017, asal SMA-nya dari SMA 3 Bandung, dan gue masuk Hubungan Internasional UI melalui SBMPTN, atau sekarang disebutnya sebagai UTBK. Kalau latar belakangnya sih sebenarnya menurut aku lumayan lucu ya, soalnya dulu di SMA itu gue jurusannya IPA. Nah, di IPA ini gue nggak terlalu jago, dan akhirnya kelas 11 mulai mikir untuk lintas jurusan nanti untuk ke kuliahnya. Nah, udah deh, akhirnya googling ngelihat jurusan-jurusan soshum, terus paling jatuh hatinya tuh sama hubungan internasional. Kenapa jatuh hati? Soalnya waktu itu gue bingung gitu mau milih antara ekonomi, hukum, politik, rasanya tuh pengen semua. Nah, satu-satunya jurusan yang bisa mewadahi minat gue yang banyak itu benar-benar cuma hubungan internasional. Jadi akhirnya milih itu. Kalau perjuangannya sih lumayan melelahkan. Ya, gue yakin pasti semua orang yang melalui SBMPTN, SNMPTN juga ngerasanya gitu. Tapi gue tuh karena sekolahnya di Bandung, gue dari jurusan IPA, jadi gue tuh sama sekali nggak masukin ke SNMPTN dulu. Saking buruknya waktu itu, nilai gue tuh bahkan nggak bisa dikonsider untuk masuk SNMPTN. Nah, akhirnya ya udah, satu-satunya gue bisa untuk mempersiapkan itu kalau misalnya gue melalui SBMPTN. Jadi di kelas 12 itu gue benar-benar fokusin segala energi gue untuk belajar pelajaran-pelajaran IPS, untuk catch up. Dan sering banget tuh di saat gue ngerasa malas sekolah, gue bolos sekolah untuk ke bimbel pagi-pagi. Jadi nggak belajar IPA, nggak belajar di kelas, tapi belajar buat SBMPTN. Dan itu rutinitas gue sekitar selama akhir 2016 sampai pertengahan 2017, itu kayak gitu. Terus akhirnya ya udah masuk SBMPTN, milih di SBMPTN tuh hubungan internasional paling pertama, paling atas. Tapi selain itu juga gue sebenarnya sempat untuk jaga-jaga gue daftar jalur mandiri UGM sama jalur mandiri Unair. Terus alhamdulillah akhirnya kayak setelah 3 tahun di SMA yang gak jago-jago amat, gak berprestasi, gak gimana-gimana banget, akhirnya gue masuk hubungan internasional UI di SBMPTN, terus masuk HI UGM di UTUL UGM, dan masuk juga HI Unair. Tapi of course gue milihnya HI UI. Oke, kalau mata kuliah di HI ini menarik. Jadi begitu masuk hubungan internasional, sebenarnya nggak langsung belajar hubungan internasional. Di 2 semester pertama itu bakal banyak pelajarin mata kuliah yang udah wajib, yang tingkatnya dari fakultas dan dari universitas. Beberapa contoh aja, MPK agama, pengantar antropologi, pengantar ilmu politik, pengantar sosiologi, itu di semester 1 semua. Terus di semester kedua mulai masuk ke pengantar ilmu hubungan internasional. Terus tapi selain itu juga masih banyak juga mata kuliah yang diambil dari universitas dan fakultas. Contohnya pengantar metode penelitian sosial, MPK bahasa Inggris, itu beberapa contohnya aja. Kita baru masuk benar-benar ke mata kuliah yang HI banget istilahnya, itu di semester ketiga sebenarnya. Semester ketiga dan keempat itu mata kuliah wajib yang dari HI itu lumayan banyak. Contohnya teori hubungan internasional 1, diplomasi modern, politik internasional, institusi internasional, itu mulai kan yang emang bener HI banget rasanya. Di semester 4 juga kita mulai mengenal peminatan-peminatan yang ada di hubungan internasional UI. Nah, peminatannya itu sebenarnya utamanya ada 3. Dan kita mulai memasuki ini di semester keempat. Jadi yang pertama itu pengkajian strategis atau disingkatnya sebagai pengstrat.
Ini tuh yang pelajarin strategi perang, keamanan internasional, pokoknya hal-hal yang berbau militer, berbau keamanan itu dipelajarin di sini. Yang kedua, peminatan kedua itu ekonomi dan politik internasional. Jadi di sini kita belajar dinamika global terkait ya ekonomi dan politik internasional. Ini kita pelajarin dari pemerintah, dari kebijakan makroekonomi sampai krisis finansial global, sampai apalagi ya pengaruh bisnis terhadap negara dan sebaliknya, itu dipelajarin di sini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah masyarakat transnasional. Nah, peminatan ini utamanya kalau misalnya teman-teman mikir ke arah hak asasi manusia, social justice warrior, itu biasanya di peminatan ini masyarakat transnasional. Jadi banyak ngebahas tentang isu-isu yang lebih kemanusiaan dibandingkan kenegaraan gitu. Nah, dari 3 peminatan ini, kita mulai pelajarin dasar-dasarnya di semester 4. Nah, baru deh ke semester 5, 6, 7, 8, itu kita baru pilih-pilih sendiri mata kuliahnya. Apakah mau satu peminatan aja, bener-bener fokus di situ, atau mau ke peminatan yang lainnya, maksudnya mau nyampur gitu 2 peminatan, atau ya bahkan 3-tiganya, ngambil kelas dari 3-tiganya pun bisa. Tapi konsekuensinya kalau ngambil dari 3-tiganya jadi nggak terlalu mendalam di satu peminatan tertentu. Jadi kalau aku bisa bilang sih, hubungan internasional UI itu emang benar-benar fleksibel. Kita banyak dikasih dasar yang teoritis, tapi pada akhirnya di pertengahan kuliah kita juga dikasih kesempatan untuk ya udah milih sendiri gitu, maunya apa silakan. Dan kita juga milihnya nggak cuma dari dalam hubungan internasional, bukan cuma mata kuliah HI, tapi kita juga bisa istilahnya milih belanja mata kuliah dari jurusan atau fakultas lain. Jadi menurut aku itu positif banget sih dari HIU. Lo harus tahu bahwa di HI itu emang tiap angkatan itu dikit banget yang diterima. Yang diterima itu satu angkatan itu kurang lebih 60 orang. Wajar aja kalau misalnya di hubungan internasional itu cenderung of course kayak semua orang kenal dengan satu sama lain. Dan nggak kayak jurusan-jurusan lain yang gede banget gitu. Kalau di HI itu semuanya agak kerasa, ini pengalaman gue, kerasanya lumayan kompak sih, soalnya ya udah emang kayak mau kuliah, mau ke kampus, mau ngapain juga temennya kalau dari dalam jurusan ya itu aja. Jadi ya rasanya lumayan deket lah sama teman-teman seangkatan. Mungkin itu aja kalau dari aspek yang pertama, dari pertemanan sosial. Yang aspek kedua adalah aspek organisasi dan himpunannya. Mungkin udah bisa kebayang sendiri karena mahasiswanya dikit, per angkatan cuma 60. Berarti kalau jumlah mahasiswa aktif totalnya yang 4 tahun itu ada kurang lebih 240 orang kan. Nah itu kan dikit. Jadi di himpunan juga ukurannya tuh kecil gitu. Gue tuh suka ngeliat temen-temen gue yang di kampus lain, di jurusan lain, himpunan aja gede banget, kayak total anggotanya tuh bisa sampai I don't know, di atas 70-an, 80-an anak. Sementara di HI kan ya nggak bisa gitu, karena kita juga jurusannya sekecil ini, ngapain juga punya himpunan yang gede-gede banget. Tapi I would say di HI organisasi itu, kehidupan berorganisasi itu benar-benar sangat didukung, sangat lumayan fleksibel juga. Soalnya anak-anak kita tuh banyak yang berorganisasi di luar hubungan internasional juga. Misalnya masuk BEM, baik itu fakultas maupun UI, terus ikut kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di luar hubungan internasional, di luar fakultas bahkan. Dan semua itu lumayan manageable karena dosen-dosen dan kehidupan akademis di HI itu emang memungkinkan kita untuk ngejagel antara akademis dan organisasi sih. Jadi nggak ada kekhawatiran sama sekali untuk misalnya kalau kebanyakan organisasi atau terlalu
ngurus organisasi itu bakal sampai gagal kelas atau gimana itu aku nggak pernah personally aku nggak pernah denger kasus kayak gitu. Yang ketiga, aspek terakhir itu hubungan dengan antara mahasiswa dan dosen. Nah, hubungan antara mahasiswa dan dosen, I would say hubungan yang terbaik yang pernah gue lihat di dunia perkuliahan. Kenapa? Karena dosen-dosen di HI itu cenderung muda, tapi yang nggak muda pun, yang nggak umur 30-an pun, itu jiwanya muda. Intinya kalau di HI itu kita lebih nggak kaku gitu antara mahasiswa dan dosen. Kita bisa minta nasihat, kita bisa bahkan aku tahu teman-teman aku sendiri tuh curhat gitu ke dosen tentang hubungan pribadinya, tentang kehidupan pribadi. Karena dosennya cenderung sangat membuka diri terhadap mahasiswa. Mau itu urusan pribadi atau urusan akademis, mereka itu menurut gue sekumpulan dosen yang paling pengertian di seluruh dunia. Ya mungkin gak seluruh dunia juga, tapi seluruh UI. Mereka benar-benar sebaik itu, dan di kelas tuh ya lumayan fleksibel lah, kayak kita mau nyatet pakai laptop kayak mau pakai iPad kayak nggak nyatet juga nggak pernah dimarahin gitu. Tipe-tipenya yang nggak pernah marah lah. Selain itu juga dosen-dosen di HI tentunya sangat-sangat kompeten. Jadi kalau misalnya lo suka dengan mata kuliah tertentu, pasti bisa nih ngedeketin dosennya, misalnya ngebantu dosennya untuk ngelakuin riset di project tertentu. Nah itu bisa banget. Jadi menurut gue HI itu kalau dari kehidupan sosialnya, kalau dari lingkungannya itu udah mendukung banget, dan benar-benar aman dan tentram untuk dijalanin deh. Terus terakhir mungkin kayak intermezzo aja. Jadi di HI itu lumayan seimbang ya, cewek cowoknya, dosennya akademisi semua. Tapi kalau dari angkatan gue sendiri, gue nggak tahu nih dari angkatan lain kayak gimana. Tapi kalau dari angkatan gue kan ada sekitar 57 orang. Nah, yang anak yang masuk lewat SBMPTN yang IPS tuh hampir gak ada. Kayaknya malah gak ada deh. Yang SBMPTN tuh dari IPA semua kalau setahu gue. Terus kalau yang undangan baru emang pada IPS. Tapi kalau dari SBMPTN tuh benar-benar IPA semua. Seingat gue ya. Soalnya gue tuh pernah ngomongin ini sama teman-teman segeng gue. Kayak, kok lucu juga nih jurusan IPS tapi anaknya isinya kayak gini. Ya gitu deh. Oke, tantangan kuliah di HI. Pertama, mungkin gue kasih gambaran dulu. Perkuliahan di HI itu cenderung paper. Jadi kita tuh banyak ngebaca jurnal, banyak ngebaca buku. Tugas-tugasnya juga kita nulis rangkuman, nulis review, nulis pokoknya hasil analisis kita ditumpahin di suatu paper. Kalau misalnya untuk ujian biasanya dalam bentuk makalah. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kehidupan akademis kita tuh benar-benar sangat kualitatif dan sangat analitis. Kalau ketemu angka, personally gue nggak pernah ketemu angka di hubungan internasional, which is good karena gue meninggalkan IPA untuk nggak ketemu angka gitu, nggak ketemu rumus. Nah, jadi kalau dari tantangan akademisnya, kalau untuk orang seperti gue gitu yang nggak suka angka, nggak suka rumus, itu cocok banget masuk HI. Yang jagonya tuh kualitatif, jagonya analisis yang banyak bicara sendiri lah, banyak beropini gitu. Itu udah oke banget. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau masuk HI tapi mungkin masih agak kesulitan untuk menyusun opini sendiri, baik itu terhadap isu sosial atau isu politik, isu ekonomi, itu mungkin bisa jadi tantangan. Karena di HI itu dituntut untuk beropini banget. Jadi harus bisa banyak opini. Itu pertama dari sisi akademisnya. Nah terus kalau kedua dari
sisi masih akademis juga, tapi lebih ke tugas-tugasnya. Karena kita tuh nggak ada yang istilahnya disebut sebagai praktikum, nggak ada turun ke lapangan. Semuanya benar-benar dilakuin melalui laptop, melalui research. Mungkin bisa jadi tantangan juga itu di saat gue akhir-akhir semester itu pasti papernya numpuk. Terus ya bingung aja gitu mau mulai dari mana, apakah bakal selesai dengan dalam kurun waktu yang disediakan, apakah gue bakal telat ngumpulin salah satu atau semuanya telat apa gimana. Itu tantangan bagi setiap anak HI banget menurut gue. Ini mayoritas anak HI pasti ngerasa kayak gini, kecuali emang anak-anak HI yang nggak suka nunda-nunda, yang emang sekali ditugasin langsung ngerjain, itu baru adem ayem. Tapi menurut gue sih nggak selalu kayak gitu ya, nggak konstan kayak gitu pengalamannya. Cuma kayak kalau misalnya udah di pertengahan semester, udah zaman-zaman UTS, atau di akhir semester, zaman-zaman UAS, itu pasti kayak gitu. Nah, selain itu juga papernya itu kan karena HI ini multidisiplin banget, dan topiknya tuh yang dibahas tuh benar-benar luas banget ya. Jadi dari satu paper ke paper lain tuh nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya satu ngomongin konflik di Afghanistan, konflik dengan Taliban, yang satu lagi tuh ngomongin krisis finansial global. Jadi ya hampir gak ada lah hubungannya antara satu paper dan lain, dan kita kayak benar-benar dituntut untuk bisa research, bisa tahu dengan cepat, dan bisa membentuk opini dengan cepat juga, sebagaimana diminta oleh tugas-tugasnya. Nah itu sih, itu utamanya. Kalau misalnya dari aspek lain kayak kehidupan sosial, berorganisasi, ketemu dosen, menurut gue sih practically nggak ada tantangan sama sekali ya di aspek itu, karena ya udah seperti yang gue bilang tadi, lingkungan di HI itu benar-benar sangat mendukung, sampai-sampai kayak lo tuh cenderung bisa untuk benar-benar fokus ke apa yang lo mau aja, mau fokus ke peminatan tertentu lah atau apa, itu ya udah suka-suka lo aja. Dan selama di HI juga ya nggak pernah banyak aturan atau gimana ya, maksudnya kayak kalau secara akademis tuh aturan pasti nggak boleh plagiat, itu udah pasti, citasi harus benar. Tapi kalau misalnya secara sosial, mau cat rambut kayak gimana, mau pakai tindikan kayak gimana juga, gue nggak pernah ditegur gitu. Waktu itu gue pernah di semester kedua, gue ngecat rambut semuanya dari akar sampai ujung tuh jadi ungu, tapi nggak ada dosen yang marah, oke aja gitu, santai gitu. Jadi menurut gue kesulitannya cuma dari aspek papernya, tapi suka dukanya tuh benar-benar banyak banget kalau kita emang fully immerse ke social settingnya, ke lomba-lomba yang ada di tingkat fakultas. Itu seru banget sih. Banyak di zaman tahun pertama tuh, zaman maba tuh banyak banget lomba yang kita lakuin sebagai satu angkatan. Lomba kesenian, teater gitu, lomba akademis, trivia, lomba yang olahraga juga ada. Kalau misalnya offline pasti kita ngelakuin itu, dan itu yang benar-benar bikin angkatannya kompak gitu sih. Jadi I would say ya udah, kalau mau nanya tantangan, expect tantangannya untuk menjadi tantangan akademis aja. Karena kalau misalnya ya lo oke aja, baik-baik aja anaknya, ya harusnya nggak ada tantangan di aspek kehidupan lainnya. Oke, pengalaman sebagai mapres. Jadi waktu itu gue selama ini gue emang kepengen mapres. Jadi waktu gue semester 2 kalau nggak salah, gue tuh datang ke acara fakultas. Kenapa gue datang? Karena teman-teman gue pada datang, karena ternyata ada prasmanan gitu di auditorium fakultas. Ya udahlah, kita kan mahasiswa, pengennya yang murah-murah, pengennya yang gratis-gratis. Datanglah ke auditorium ini. Niatnya cuma buat makan. Tapi ternyata di auditorium itu, kenapa ada makan-makan rame-rame, yang prasmanan, yang semua orang bisa ambil, ternyata ada malam penganugerahan mahasiswa berprestasi.
Nah disitulah gue pertama kenal. Nah terus gue yang awalnya niatnya cuma makan sama teman-teman, akhirnya gue nonton penghargaannya. Terus kebetulan waktu itu 5 besarnya tuh ini di tingkat fakultas ya, Mapres tingkat fakultas di FISIP. 5 besarnya tuh cewek semua. Terus kayak gue ikutan bangga dong, oh my god, girl power, keren banget nih. Dan dari 5 orang itu dari 6, jadi 6 besar, 6-6-nya cewek. Dari 6 orang itu 5 orangnya mahasiswa HI. Jadi kating-kating gue yang 2 tahun di atas gue. Terus gue ngeliat itu, gue rasanya tuh bener-bener, waduh, gue pengen kayak gitu. Gue pengen bisa punya pencapaian. Gue pengen bisa di-celebrate oleh orang-orang sefakultas. Dan pada saat itu juga kating-kating gue ini tuh orang tuanya pada datang gitu ke auditorium, dan orang tuanya ya udah kayak mereka nerima penghargaan bareng kating-kating gue. Terus gue ngelihatnya tuh kan, ya udah, mahasiswa mana sih yang ngelihat itu dan nggak ngerasa, wah gue juga pengen nih, gue pengen gue bisa manggil orang tua gue buat datang ke fakultas, datang ke auditorium untuk dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi. Udah, nah dari situ akhirnya kayak gue banyak ikut lomba, banyak ikut organisasi, dan akhirnya ikut pemilihan mahasiswa berprestasi di tahun 2020. Nah awalnya nih agak ribet karena awalnya tuh masih offline. Jadi kan kita mulai di bulan Februari itu belum masuk lah ya corona ke Indonesia, COVID belum masuk. Nah jadi kita tuh bertransisi dari offline ke online karena prosesinya tuh dari Februari ke I think sekitar bulan Mei. Nah di bulan Mei itu ya udah alhamdulillah setelah kayak penilaian CV, penilaian presentasi, penilaian bahasa Inggris, ya segala macam hal dinilai lah. Ternyata alhamdulillah gue juara 1 di tingkat fakultas. Jadi gue mewakili FISIP ke tingkat UI. Nah di tingkat UI seleksinya ya lumayan kayak jauh lebih ketat lagi. Kita kayak ada tes psikologinya, kita ada sesi sharing secara pribadi. Jadi keseluruhannya tuh dinilai, karakternya dinilai, presentasi gagasannya juga lebih saklek sama juri-juri yang udah profesor. Dan di situ ya gue sempet sih insecure karena gue ngelihat fakultas-fakultas lain tuh ya udah mereka tuh sama pinternya, sama bertalentanya, fasih juga dalam berpresentasi. Jadi ya pasti insecure. Terus kayak lucunya tuh gue ketemu sama Mapres FE. Kebetulan waktu itu tuh Mapres FE tuh mantan gue 3 tahun gitu. Jadi kita ngewakilin fakultas yang berbeda waktu udah putus. Terus ya udah dari situ, dari segala macam seleksi juga ya alhamdulillah waktu itu ternyata dapat penghargaan Inggris terbaik, terus CV terbaik, terus akhirnya karena di totalnya lumayan tinggi jadinya dapat juara utama. Dan banyak banget dukungan yang dikasih dari teman-teman fakultas, dikasih dari teman-teman hubungan internasional. Mereka tuh sampai rame sendiri, mereka pada masang poster secara online, pada ngepost di story. Jadi ya kayak kalau misalnya lo masuk HI, expect aja untuk orang-orang di sekitar lo untuk peduli dan untuk mengayomi dan ya saling mendukung lah satu sama lain, karena emang udah kulturnya kayak gitu. Oke, prospek kerja dari HI. Ini gue sepenglihatan gue, karena gue juga kan udah tahun terakhir nih, udah mau wisuda. Gue ngelihat ternyata HI itu prospeknya emang bener luas banget. Banyak alumni yang menempuh karir yang linear dengan jurusan yang maksudnya linear tuh ya udah searah dengan pelajaran-pelajaran di HI. Jadi diplomat, jadi masuk kementerian, jadi analis gitu, atau jadi masuk ke NGO juga, itu banyak. Tapi ada juga yang non-linear, jadi masuk ke misalnya ke bisnis atau bikin bisnis sendiri, bahkan itu juga banyak.
Jadi kalau ngomongin prospek kerja dari HI, itu hampir sama dengan potensi selama kuliah di HI. Mau ngapain juga boleh gitu. Sama settingnya tuh sama. Soalnya kan selama kuliah kan kita ya mau ngambil matkul apapun juga, mau ngapain juga di luar kuliah itu boleh. Itu sama juga dengan waktu kita udah lulus. Menurut gue kayak selama kita bisa benar-benar ngebangun skill yang nggak didapetin dari HI, misalnya kalau mau masuk startup, ya gue nggak tahu ya, startup mau masuk bisnis, terus itu kan pasti ada aja requirement yang kita nggak dapetin dari HI. Ya kalau dari pengalaman teman-teman gue, itu cari di luar, cari dari organisasi atau dari belajar secara online itu masuk banget. Dan akhirnya ya udah selepas dari HI itu kita emang benar-benar mencar banget kemana-mana. Ini gue sama teman-teman gue emang lagi proses mencar, sementara alumni yang udah lulus dari tahun lalu itu ada yang di banking, ada yang di consulting, ada juga yang banyak yang di kementerian, ada juga yang diplomat, pokoknya di mana-mana ada. Jadi ya lumayan lah, dari HI itu udah dapat multidisiplinnya, di kelas-kelas pelajarannya lumayan luas topiknya, tapi selain itu juga dengan soft skill yang benar, with the right skills, ya kita mau kemana aja juga bisa. Oke, pesan dari gue untuk teman-teman atau calon-calon yang mau ngambil HI, pesan gue cuma satu sih, make sure ini emang bener-bener sesuatu yang lo pengenin. Make sure lo kenal diri lo sendiri, karena proses gue mengambil jurusan ini kan gue mengenali diri gue sendiri. Gue recognize gue nggak bisa nih IPA nih, gue nggak suka nih matematika, nggak suka rumus-rumusan. Ya udah pokoknya kenalin aja diri lo kayak gimana, kuatnya di mana, dan kalau kebetulan minatnya juga bisa diwadahi di hubungan internasional, barulah lo meyakinkan diri untuk ambil ini. Menurut gue itu aja sih. Jadi menurut gue sebenarnya untuk jurusan apapun penting banget untuk mengenali diri, baru mikir mau ke jurusan apa. Jadi itu aja dari gue.